Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Adel AGR. Oke teman-teman, setelah video kemarin kita evaluasi vlog dan vlog, kini saatnya kita abaikan dulu ya yang ada di sekitar sini. Yang paling kecil-kecil ini kita abaikan dulu. Tanaman semangka ini kita abaikan dulu. Oke, kita sekarang masuk ke proses pembahasan, yaitu pemilihan buah yang akan kita buahkan. Pemilihan buah yang akan kita buahkan. Maksudnya gimana itu? Begini teman-teman, kita itu kan niatnya hanya memilih atau membuahkan dalam setiap satu batang semangka ini itu hanya 2 teman-teman. Jadi kita harus membuang buah semangka yang kita tidak akan buahkan. Intinya seperti itu ya. Jadi hanya kita 2 yang dipilih, ya, lainnya kita musnahkan. Oke, kita langsung saja biar video ini tidak terlalu panjang ya teman-teman. Kita langsung saja cari yang sudah berbuah. Oke teman-teman ya, di sini saya sudah duduk ini ya teman-teman. Kita lihat di sini ada satu semangka yang saya akan bahas. Ini teman-teman, daunnya agak menguning, agak kurus, karena ya gimana agak kurus, setiap hari tiap malam itu hujan, dan ini tergenang hujan, jadi pemupukan itu tidak bisa dilakukan teman-teman. Pupuk kocornya yang kemarin saya buat itu masih ada di dalam rumah, karena memang nggak bisa kita aplikasikan untuk saat ini. Dan sekarang ini sudah memasuki pembuahan teman-teman. Jadi untuk proses pupuknya itu juga tertunda, karena kalau waktu kita pemilihan buah atau pada masa pembuahan itu tidak boleh dilakukan pemupukan. Kenapa? Takutnya nanti bibit atau apa namanya ya, buah yang masih kecil itu kalau kita pupuk itu biasanya banyak yang berjatuhan atau tidak melekat, tidak jadi istilahnya ya teman-teman. Oke, kita bahas di sini. Nah, di sini teman ada buah yang sudah nih. Mana kok ngeblur ini? Oke. Oke, gini ya. Oke, ini biar jelas. Nah, untuk buah ini teman-teman, buah semangka ini kita nanti akan pilih. Biasanya idealnya ya, yang bagus itu dari sini sekitar 8 ke atas, 8 daun. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi idealnya itu biasanya daun itu buah itu ada di atas daun ke 8 ke atas. Kalau ke bawah itu biasanya tidak akan terlalu besar hasilnya, nanti tidak terlalu besar hasilnya. Seperti itu teman-teman. Ya alasannya begini ya, kalau menurut saya ini prinsip saja teman-teman. Alasannya kenapa kalau kita buahkan di sini itu tidak besar.
karena otomatis yang di sini itu teman-teman tidak terlalu banyak memakan unsur hara yang masuk ke dalam tanaman ini, karena di atasnya itu masih banyak cabang dan ketika dibuahkan di sini itu jauh dengan tunasnya teman-teman. Otomatis yang lebih memakan itu ini. Nah ini yang lebih makan banyak unsur hara itu ini tunasnya. Tunas itu pasti memakan unsur hara, karena dari setiap akar yang menyerap unsur hara itu teman-teman lari terus berjalan masuk. Kalau ke sini kan langsung melewati saja, itu makan cuma nggak sebanyak itu. Jadi alhasil tuh buahnya tidak akan maksimal besarnya, karena berjalan mengikuti yang pucuknya. Nah di sini ini kan ada lagi nih. Nah yang ini kalau saya memilih yang ini dengan yang ada di atas ini, saya lebih memilih yang ini. Nanti kalau ini memang ini kan cuma ada satu cabang, karena ini sebelumnya belum dilakukan pemotongan teman-teman. Ini dibiarkan saja ya, untuk di bedengan yang ini itu kita biarkan saja, satu bedengan ini tidak ada yang potong. Makanya ini hanya satu cabang. Biasanya kalau satu cabang ini teman-teman, kalau di sini sudah ada buah, terus di atas dibuahkan lagi, otomatis dari salah satu ini mesti ada yang kalah teman-teman. Jadi besarnya itu tidak sama. Jadi kalau memang ini tunasnya satu, ya otomatis kita harus membuahkan satu saja teman-teman. Begitu caranya. Kalau menurut prinsip saya ya teman-teman. Jadi apa yang saya paparkan di sini, yang saya bahas di sini itu menurut pribadi saya sendiri. Apa ilmu tentang penanaman semangka ini yang saya miliki. Jadi kan setiap petani itu beda-beda teman-teman. Untuk strateginya itu beda-beda, tapi tujuannya itu pasti sama, yaitu untuk mendapatkan buah yang banyak dan tentunya manis dan besar. Pokoknya intinya maksimal seperti itu teman-teman ya. Nah di sini ada lagi teman-teman satu. Ini untuk cabangnya sudah 3. Ini belum dipotong juga teman-teman. Bukan belum ya, ini nggak akan dipotong karena ini sudah besar. Pemotongan itu dilakukan pada daun 5 atau 4, tapi dipotong di yang keempat pucuknya. Oke, di sini kita lihat ada buahnya enggak kira-kira. Kita cari buahnya. Oke, di sini ada teman-teman. Nah, di sini ada. Ini sudah mulai seukuran jempol ya. Di sini kenapa ini saya buahkan? Kita hitung daunnya. 1, 2, 3. Hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah ini berarti di daun yang ke-13. Jadi ini teman-teman kita akan rawat ini hingga besar nanti. Ini biasanya kalau menurut saya ini pasti bagus hasilnya. Jadi teman-teman, untuk petani yang pemula seperti saya ini belajar itu nggak ada salahnya ya teman-teman. Meskipun teman-teman belajar dari mana saja, dari YouTube, dari teman-teman kita yang sudah senior itu bagus, dan
Untuk diterapkan juga silahkan, tapi kalau menurut saya silahkan difahami dulu, disimak. Kalau memang sekiranya itu masuk ke dalam logika teman-teman, baru diterapkan. Karena ya namanya kita itu sebagai petani, kita harus berusaha sendiri ya teman-teman, mencari gimana nantinya agar tanaman ini bisa menghasilkan buah yang maksimal. Oke, kita lanjut. Kita hitung daunnya juga ini teman-teman ya. Kita hitung 1, blur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini berada di daun yang ke-10. Nah, ini berada di daun yang ke-10. Karena di sini itu tidak ada pemangkasan ya. Kebanyakan ini kita buahkan 1 teman-teman. 1. Kalau memang nanti tumbuh lagi ada di cabang-cabang yang lain, kita biarkan saja. Kita akan cek di tanaman semangka ini yang sudah kita lakukan pemotongan, apakah sudah ada benih-benih buah. Kita lihat, cari ya teman-teman. Oke, nah ini oke. Udah ya. Kita hitung ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi berada di daun yang ke-9. Seperti yang saya bilang, kalau menurut saya kalau sudah di atas minimal 8 daun itu saya akan buahkan. Kalau memang tidak ada bibit buah lagi yang lebih bagus daripada itu, pokoknya kita akan ambil. Nah seperti itu. Ini sudah dipotong cabangnya teman-teman ya. Ada 2 cabang yang ini. Jadi kita akan buahkan 2 ini. Tapi yang satunya ini masih nggak ada. Belum ada. Nah ada ini bekasnya, cuma kok hilang. Berarti ini dimakan ayam. Aduh, ayam ini. Jadi untuk memilih buah itu seperti ini ya teman-teman. Seperti yang saya terapkan tadi itu. Silakan teman-teman hitung berapa daun dari bawah. 8 daun maksimal ke atasnya ya. Minimal 8 daun. Itu silakan teman-teman buahkan. Dan ini hanya menurut saya pribadi ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan ilmu-ilmu dari petani lainnya, nggak ada. Ini hanya sekedar pure menurut saya pribadi. Jadi manajemen saya itu menerapkan seperti itu teman-teman untuk tanaman semangka ini. Jadi silakan kalau teman-teman mau ikuti cara saya, silakan monggo. Dan jika tidak sesuai dengan apa yang teman-teman harapkan, dengan apa yang teman-teman ketahui, ya mohon maaf. Karena saya sekali lagi ini hanya pure atas apa ya, ya pokoknya ini hanya menurut saya sendiri dan saya akan terapkan ini. Oke, begini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam petani sukses.